Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sempat berkomentar terkait kartu vaksin atau sertifikat vaksin. Nah, kalau kita lihat teman-teman di video saya sebelumnya terkait penjelasan singkat mengenai kartu vaksin, ada beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan di kolom komentar. Yang pertama, Mas, kalau seandainya mau dicetak dalam bentuk ID card itu harus udah vaksin tahap ke-1 dan kedua ya. Kalau seandainya kita baru vaksin tahap ke-1 karena tahap keduanya nanti bulan September, apakah bisa langsung dicetak dalam bentuk ID card yang tahap ke-1-nya? Nah, di kolom komentar juga saya sudah bahas soal ini, saya sudah jawab, tapi di video kali ini saya akan satukan pertanyaan teman-teman. Nah, untuk mencetak dalam bentuk ID card itu perlu dilakukan download terhadap vaksin yang sudah kita lakukan. Nah, setiap vaksin yang dilakukan itu akan mengeluarkan sertifikat secara terpisah. Jadi tahap pertama dia akan mengeluarkan sertifikat tahap pertama, kemudian tahap kedua juga seperti itu. Nah, ketika teman-teman belum melakukan vaksin tahap kedua dan ingin mencetak kartu vaksin tahap pertama itu menjadi ID card, sehingga dengan memudahkan juga dalam proses menyimpan sertifikat itu dan bisa dibawa kemana-mana, teman-teman tentu bisa melakukan itu. Jadi teman-teman melakukan pencetakan, dan kalau memang teman-teman tidak bisa melakukan sendiri, silahkan berkonsultasi pada percetakan terdekat untuk membantu teman-teman dalam melakukan percetakan tersebut dalam bentuk ID card. Oke, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan juga, Kak, kalau nomor NIK salah, namanya kurang satu huruf, apa masih bisa diubah, Kak? Nah, jadi di websitenya teman-teman, di website pedulilindungi.id, itu sudah ada kolom perubahannya teman-teman. Jadi sebelumnya kita harus login dulu. Seperti ini, jadi dimasukkan nomor telepon, login sekarang. Oke, nah sekarang kita menunggu OTP yang masuk pada nomor yang kita kasih masuk tadi. Nah, ini nomor OTP sudah masuk teman-teman, 7544, jadi akan secara otomatis masuk. Nah, kita masuk di kolom akun kita seperti ini. Jadi teman-teman bisa masuk di menu ini. Selanjutnya di bagian sebelah sini teman-teman, di sebelah kanannya itu ada perbaharui profil. Jika teman-teman mengalami perubahan, mengalami kesalahan, jadi teman-teman bisa merubah di bagian sini. Ini nama lengkap, ini NIK, kemudian email juga dikasih masuk, tanggal lahir, kemudian akan aktif tombol simpannya. Jadi teman-teman tinggal menyimpan saja. Saya merubah. Jadi ketika kita merubah bagian dari profil ini, tombol simpan itu akan aktif. Jadi teman-teman, jadi karena saya sudah valid datanya, jadi saya batalkan teman-teman. Oke, jadi bisa untuk merubah itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang dicari, bukan cara download tetapi cara cetaknya. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas terkait itu, akan praktekin teman-teman cara melakukan cetak dalam bentuk ID card. Dia akan menjadi konten terpisah karena kita akan menggunakan CorelDRAW untuk proses pencetakannya. Nah, ini ada juga pertanyaan, Kak, kenapa pas aku download aplikasi Peduli Lindungi itu pas aku masuk kenapa ada tulisan tidak ada koneksi? Nah, ini sudah saya jawab juga kenapa tidak ada koneksi. Ada beberapa kemungkinan teman-teman kenapa seperti itu. Karena sekarang website Peduli Lindungi itu banyak pengunjungnya begitu.
jadi terlalu banyak pengunjungnya, jadi servernya agak down. Sama dengan servernya Kartu Prakerja yang kalau lagi musimnya dia dikunjungi, maka website itu akan mengalami down atau lagi sibuk begitu teman-teman. Jadi terkadang koneksinya tidak stabil, atau bisa saja websitenya itu salah ketik, salah masuk pada websitenya, atau yang kedua, ini jawaban saya, atau jaringannya teman-teman lagi sedang low. Jadi karena servernya sudah sibuk, jaringan juga tidak stabil, maka akan terjadi diskon. Selanjutnya, saya udah vaksin bulan Mei, tapi saya tidak dapat SMS dan saya mau cetak sertifikat vaksin. Padahal dicek sudah ada keterangan vaksin 1. Seperti ini. Jadi teman-teman mencoba dulu seperti ini. Kita masuk di bagian akun, kemudian ada tombol vaksin, sertifikat vaksin, kemudian muncul nama kita, kemudian kita tinggal download, tinggal klik di bagian ini teman-teman, bagian sertifikat yang sudah keluar karena kita sudah melakukan vaksin. Ini dia modelnya versi terbaru kartu vaksin. Kita tinggal image as. Kalau seperti ini teman-teman, proses downloadnya seperti itu. Atau unduh sertifikat di bagian sini. Nah, jika teman-teman seperti ini tuh kan bisa teman-teman. Seperti itu caranya. Oke? Jadi akan muncul notifikasi sertifikat berhasil disimpan. Nah, ketika seperti itu kita kembali dulu. Cara yang kedua adalah klik kanan save as image, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, itu bisa. Kalaupun memang tidak muncul di halaman bagian sini, silahkan teman-teman hubungi PKM terdekat yang teman-teman melakukan vaksin. Karena kemungkinan lainnya data teman-teman tidak terkirim, atau masih sedang dilakukan verifikasi atau dilakukan perampungan data di PKM yang melakukan seperti itu. Jadi teman-teman melakukan komunikasi di PKM terdekat. Oke, selanjutnya ini dipraktekin gak dapat OTP lewat SMS gimana ini. Nah itu yang saya jelaskan tadi. Kalau kita tidak dapat OTP artinya jaringan lagi bermasalah. Jadi seperti itu teman-teman, karena servernya lagi sedang sibuk. Jadi teman-teman melakukan berulang-ulang melakukan login, kemudian teman-teman juga memastikan jaringan yang didapat oleh teman-teman adalah jaringan yang stabil. Kemudian login pada jam artinya jam-jam tertentu kurang pengunjung terhadap website ini. Itu tadi teman-teman beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang lain pada kolom komentar di video saya sebelumnya. Mudah-mudahan masalah ini menjadi masalah bersama, sehingga kemudian kita juga bisa memberikan solusi secara bersama-sama. Mudah-mudahan konten kali ini dapat membantu teman-teman yang sedang membutuhkan kartu atau sertifikat vaksin. Sekian, kita akan bahas di video selanjutnya terkait sertifikat vaksin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.